إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى أهل الصدق والوفاء. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memunculkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, baik lahir maupun batin, sedikit apalagi banyak. Hari-hari ini kita dalam situasi yang sama-sama kita rasakan, dalam keadaan yang tidak normal seperti biasanya. Hari-hari ini kita sedang dibersamai oleh makhluk Allah yang lain yang bernama virus corona. Mudah-mudahan virus ini tidak menjadi musibah, tetapi menjadi hikmah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat setidak-tidaknya 36 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat yang redaksinya berbeda tipis tetapi substansinya sama. Salah satunya kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat 32. Di situ Allah berfirman, 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Di situ kalimatnya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu bersepakat atau mengikuti atau mengamini atau terhenti di dalam sesuatu yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Karena sesungguhnya pendengaran atau indera pendengar, kemudian basar, kemampuan berfikir atau pemikiran, wal fuada, hati nurani, itu semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat dengan redaksi yang berbeda-beda tipis tetapi tiga hal, yaitu sama, basar dan fuad, itu selalu disebut. Dalam ayat lain misalnya dalam surah Al-Mulk, di situ juga ada. Dalam surat As-Sajdah juga ada disebutkan. Jadi total seluruhnya ada 36 kali kalimat yang isinya ada tiga hal itu selalu disebut. Innas sam'a wal basara wal fuada. Jadi sama itu mewakili aspek panca indera atau indrawi kita, sama. Kemudian basar itu adalah nalar, akal, kemudian fuad, hati. Nah, kenapa sampai 36 kali Allah menyebut di dalam Al-Quran? Itu menunjukkan tentang keseriusan. Ini bicara tentang penekanan, ya, kesungguhan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh manusia. Ini berkaitan dengan epistemologi, jadi cara mencari kebenaran, cara menelusuri, berfikir atau ilmu pengetahuan itu hadir bagaimana gitu. Jadi ada epistemologi yang disebut bayani atau lika-liku pengetahuan yang disebut dengan bayani atau empirik, di mana di situ modal dasarnya adalah panca indera. Apakah itu penglihatan mata atau pendengaran telinga atau penciuman hidung atau perabaan kulit atau perasaan merasa dari lidah.
Itu menunjukkan itu satu epistemologi, lika-liku ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kemudian dengan epistemologi bayani atau empiris ini, maka bagaimana kita cara untuk mencari sebuah informasi ilmu pengetahuan, tentu modal dasarnya adalah panca indera. Jadi bagaimana kita melihat langsung, maka itu menjadi epistemologi empirik atau epistemologi bayani. Nah, di sini Allah lalu tidak mencukupkan hanya terhenti di model cerapan indrawi itu, tetapi ada lagi waw ataf, dilanjutkan dengan apa? Lika-liku pengetahuan itu tidak terhenti di situ, tetapi juga berlanjut kepada lika-liku pengetahuan dengan menggunakan potensi akal pikiran, yaitu setelah dicerap dengan panca indera, lalu apa yang bisa dipikirkan. Nah, ini yang disebut dengan basar itu. Jadi basar di sini adalah bagaimana kita mengabstraksi sesuatu yang terlihat, terdengar secara indrawi. Jadi masing-masing epistemologi ini memiliki metode, memiliki cara kerja masing-masing. Ketika hal-hal yang bersifat empirik itu dan hal-hal yang bersifat yang bisa dipikirkan, kemudian yang ketiga nanti yaitu tentang irrasional atau irfani. Jadi kalau yang empirik tadi itu bayani, disebut dengan bayani. Kemudian kalau yang kedua itu rasional atau disebut dengan burhani, ya. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan irrasional atau irfani. Nah, ketiga-tiga epistemologi ini itu sama-sama berupaya untuk mengungkap realitas, ya. Apa yang sesungguhnya terjadi, apa sesungguhnya yang ada itu. Nah, hanya ketiga cara ini itu memiliki prosedur yang berbeda-beda. Ya. Ketika empirik itu melihat apa yang tampak, sementara yang rasional atau burhani itu melihat apa yang ada di balik yang tampak. Nah, nanti kita konteskan dengan situasi sekarang. Kemudian sementara yang ketiga, irrasional atau irfani, itu berbicara tentang bagaimana feel, ya, perasaan hati nurani mencoba untuk mengungkap realitas itu. Jadi tidak lagi menggunakan panca indera, tidak lagi menggunakan nalar, tetapi menggunakan mata batin. Jadi hati itu juga memiliki logika, seperti halnya akal memiliki logika. Ya, makanya kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ada kekhasan di dalam epistemologi Islam itu bahwa dia tidak terkotak-kotak di dalam klaster empirik, bayani, atau rasional, burhani, atau irrasional, irfani, tetapi dia bergerak-gerak dari satu epistemologi ke epistemologi. Maka kemudian ada kaidah atau istilah yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hati pun sesungguhnya memiliki logika, ya. Jadi kalau selama ini logika itu hanya milik otak, tetapi sebetulnya hati juga punya cara berfikirnya. Nah, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan tiga cara mengungkap realitas inilah, maka sebetulnya kita masih harus belajar banyak, bahwa sesungguhnya untuk mengungkap hakikat itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan panca indera saja, tetapi harus menggunakan nalar dan kemudian bagaimana menggunakan suara hati. Nah, itulah makanya sejak awal Al-Quran itu turun ayat pertamanya itu seputar motivasi atau lecutan untuk mencari ilmu, yaitu membaca, Iqra. Dalam sejarah kita tahu bahwa ketika ayat pertama itu turun, itu dalam surah Al-Isra ayat 5 ayat, ya. Maaf, surat Al-Alaq 5 ayat, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ dicatat dalam sejarah bahwa ketika ayat pertama itu turun, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi
sampai 3 kali menyuruh untuk Iqra, Iqra, Iqra. Selama ini diterjemahkan kuantitas 3 kali itu menunjukkan pentingnya membaca. Itu tidak salah memang. Karena memang kita harus banyak membaca. Ya, semakin banyak kamu membaca maka semakin banyak yang bisa didapat. The more you read, the more you get. Bahkan membaca adalah jendelanya dunia. Tetapi kalau secara pembacaan epistemologi tadi, cara mengungkap sesuatu, hakikat sesuatu, maka kuantitas 3 kali itu sebetulnya bisa juga diarahkan menunjuk kepada 3 ranah epistemologi itu. Yaitu epistemologi bayani atau empirik, kemudian burhani atau rasional, dan yang ketiga irfani atau irasional. Artinya apa? Iqra. Maka di situ diarahkan kepada baca dengan menggunakan potensi panca indera. Lalu apa jawab Rasul? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Karena memang teks empiriknya belum diturunkan. Sehingga Rasulullah kemudian menjawabnya apa? Saya belum bisa baca. Kemudian diperintahkan sekali lagi baca, Iqra. Jawabannya sama, ma ana biqari. Maaf, saya tidak bisa baca. Kenapa? Belum bisa memikirkan apa yang harus dipikirkan dari teks yang ada. Nah, kemudian Iqra lagi, maka Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Sama jawabannya. Kenapa? Tidak bisa menggunakan potensi hati untuk melogikakan sesuatu berdasarkan hati, ya, atau berdasarkan nurani, karena memang belum ada yang mau dibaca secara nurani. Nah itu. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya kita teramat menyadari betapa ilmu kita sangat sedikit kalau menggunakan perspektif 3 epistemologi. Kita selama ini mungkin terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya empirik saja, apa yang bisa dilihat, kemudian terhenti di situ. Padahal di sini ayat mengatakan lanjutkan. Jadi setelah membaca dengan potensi panca indera, lanjutkan dengan bagaimana nalar yang bisa dibangun dari serapan empirik itu, sehingga nanti akan mengantarkan kepada kekayaan informasi, bahkan validasi informasi itu bisa dikoreksi atau bisa diperkuat dengan melibatkan ketiga epistemologi ini. Dan memang cara kerja epistemologi yang 3 ini tidak berdasarkan common sense, tapi ada lika-liku yang nanti insya Allah kita bahas pada kesempatan yang lain. Jadi sekali lagi, misalnya kita sekarang masuk ke dalam konteks virus COVID-19, Corona. Kita biasanya melihat apa yang tampak dalam panca indera. Begitu dahsyat pandemik ini menyebar, bahkan nyaris tidak ada dunia atau negara yang ada di dunia ini yang tidak terjangkiti oleh virus ini. Dan korbannya luar biasa, spektakuler, luar biasa jumlahnya. Walaupun belum memecahkan rekor jumlah yang meninggal seperti halnya virus SARS dan MERS. Jadi, tetapi ini menunjukkan perjalanan yang ke arah sana. Nah, tetapi siapa yang bisa menggali sesuatu yang secara empirik menakutkan itu, tetapi justru mengindahkan, membahagiakan. Maka kemudian ada pikiran-pikiran yang melihat bahwa inilah saatnya dunia untuk beristirahat dari kelelahan eksploitasi manusia, baik mineralnya, tambang, segala macam. Inilah saatnya di mana kemudian udara menjadi lebih bersih karena tidak terlalu banyak manusia yang keluar menggunakan kendaraan yang melahirkan emisi. Artinya apa? Itu tidak terlihat oleh empirik kita, tetapi bisa difikirkan. Ada relasi bahwa penyakit pandemik ini ternyata itu seolah-olah mirip dengan, kalau di dalam sungai itu ada namanya jeram-jeram. Jadi kenapa air sungai itu kemudian walaupun dia panjang dari hulu itu membawa sekian banyak sampah-sampah dedaunan, pepohonan, tetapi akhirnya kemudian di hilirnya dia menjadi jernih kembali karena ada jeram.
Jadi jeram itu fungsinya untuk menghancurkan sampah-sampah atau bahan-bahan yang dibawa dari hulu, kemudian mengendap karena sudah terhancurkan oleh jeram, ya semacam alat penghancur di dasar sungai itu, kemudian air kemudian menjadi bening kembali, jernih kembali. Nah, saya kira berkaitan dengan situasi sekarang ini, pembacaan itu yang harus diperkaya juga. Jadi jangan terhenti hanya dengan ketakutan, tetapi lanjutkan dengan ada kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah itu, inna ma'al usri yusra, di balik kesusahan, ketakutan itu ada kemudahan, keindahan, ada rahasia hikmah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apalagi yang bisa difikirkan? Banyak. Justru dengan ada fenomena pandemik ini, kemudian orang lalu bisa melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Misalnya ada yang melihat dari dimensi ekonomi, dari dimensi politik, dari dimensi medis, banyak hal yang bisa difikirkan. Nah, itulah diantaranya bahwa pembacaan itu tidak boleh terhenti di dalam pembacaan empirik. Dia harus berlanjut. Nah, bagi orang-orang yang irfani, yang memiliki ketajaman atau logika hati, akan semakin merasakan tentang hadirnya Tuhan. Ya, artinya apa? Bahwa secara empirik tidak bisa melihat hubungan langsung Tuhan ikut campur dalam menata dunia, tetapi secara nalar bisa dilihat, dan secara hati nurani semakin memantapkan, ya. Manusia yang memiliki hati yang sensitif, ma'rifat kepada Allah, itu akan merasakan betapa Tuhan itu sangat dekat. Sehingga ini menjadi sebuah penyeimbang bahwa di dunia ini tidak hanya hal-hal yang bersifat materi, tetapi immateri. Nah, disinilah wilayah dari epistemologi irasional itu atau irfani itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk ke dalam konteks membaca Quran yang menjadi ikon atau menjadi unggulan amal umat Islam di dalam selama musim Ramadan ini. Biasanya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, di situ ada beberapa amal-amal yang menjadi unggulan. Pertama tentunya puasa itu sendiri. Yang kedua adalah sholat tarawih. Yang ketiga baca Quran. Nah, sebetulnya cara berpikir atau kerangka epistemologis tadi itu bisa kita bawa di dalam setiap amal kita. Baca Quran misalnya. Nah, ini yang harus kita introspeksi juga. Kita baca Quran itu umumnya terjebak atau terhenti pada pembacaan empirik. Bagaimana cara membaca yang benar sesuai dengan rambu-rambu atau kaidah tajwid. Itu pembacaan empirik. Ketemulah ini mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang dengung, mana yang tidak berdengung, ya, mana yang sukun dan seterusnya. Jadi kalau kita masuk ke wilayah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka kita akan sangat hati-hati itu mencermati akurasi bacaan, baik secara makhraj maupun sifat. Misalnya makhraj, tempat keluar huruf, kemudian sifat huruf, kemudian ada lagi hukum huruf, ada panjang pendek, wakaf ibtida, berhenti memulai di mana. Itu adalah baru pembacaan empirik. Dan kita merasa sudah cukup dan puas biasanya. Wah, gitu lah. Sebetulnya tidak begitu. Baru sepertiga pembacaan Al-Quran yang kita lakukan sesungguhnya kalau menggunakan perspektif epistemologi tadi itu. Nah, ini sebetulnya pekerjaan besar. Dan belum ada kesadaran itu bahwa membaca itu harus berlanjut. Itulah sebabnya kenapa Quran kemudian tidak menjadi hudan petunjuk. Ya karena baru dibaca tulisannya. Harus melangkah ke langkah selanjutnya, bagaimana memikirkan apa yang dibaca. Ya. Jadi membaca tulisan lalu mentranslate ke dalam bahasa yang kita bisa mengerti, kemudian kita bisa memikirkan. Ya. Misalnya, selama ini kan kita selalu membaca. Misalnya ayat mengatakan ya'lamu sirran wa alaniyan. Ya, jadi Allah itu mengetahui yang sir dan yang nyata. Nah, mungkin
dengan situasi virus pandemik, ya, pandemik virus corona ini menunjukkan tentang sirron itu, sesuatu yang tidak tampak tapi dahsyat. Nah, itu kan kalau kita selama ini sudah paham sirron wa alaniyah, ya, tetapi karena memang membacanya baru tulisannya sirron saja, maka kemudian tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih dari itu. Nah, itu koreksi. Sama dengan ibadah sholat. Kita masih berdebat tentang kaifiyah lahiriahnya, mulai dari niat, berdebat tentang niat, apakah niatnya diucapkan atau dalam hati, keras atau bagai bahasa Indonesia atau bahasa Arab, baru berdebat di situ. Tetapi sebetulnya apa yang dikandung dalam sebuah niat? Niat itu bahwa kita akan serius untuk melakukan sesuatu. Ini sungguh-sungguh, sehingga ketika sungguh-sungguh melakukan sesuatu, maka harus dengan atensi yang penuh, ya, sehingga hal-hal lain harus dilupakan, ya. Itu namanya niat. Maka karena niat itu hanya di bibir, sehingga kemudian tidak masuk ke dalam pikiran dan hati, makanya tidak salah ketika sholat ketemu di mana letak kunci. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan tahun ini sedapat mungkin kita harus sudah mulai beralih, ya, dari epistemologi yang selama ini bayani, empirik, hanya berkutat dalam akurasi bacaan, tetapi lanjut ke epistemologi burhani. Kita mungkin membaca, bukan lagi membaca teks, tetapi membaca terjemah, kemudian membaca tafsir. Itu pun baru hal-hal yang bersifat yang bisa dipikirkan. Disitulah kemudian Quran bisa menjadi hudan, Quran bisa menjadi furqan, Quran bisa menjadi bayan. Nah, kita kadang-kadang kesulitan untuk mendapatkan bayan, hudan, furqan. Kenapa? Karena referensi Quran yang kita baca itu belum sempat kita singkat, ya, apa sebetulnya maknanya. Nah, barulah kemudian nanti di akhir orang akan bisa memilih, akan melaksanakan sesuatu, azam untuk menjalankan apa yang dia baca itu dan berkomitmen. Itu nanti wilayahnya adalah wilayah irrasional. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa refleksi yang bisa kita lakukan dalam konteks situasi sekarang menuju masuknya Ramadan, ya. Artinya apa? Cara pandang ini sesuatu yang sifatnya alat, ya. Itu bisa kita bawa dalam konteks apapun. Jadi misalnya menghadapi hal-hal lain, ya, cara berpikir begini juga bisa dipakai. Nah, jadi jangan sampai kita terhenti di dalam hal-hal yang sifatnya indrawi, tetapi lanjutkan, sehingga kemudian ya, kalau menggunakan ayat lain, udkhulu fis silmi kafah, masuklah di dalam Islam itu dalam bentuk yang utuh. Itu, ya, kalau dalam cara berpikir atau dalam cara epistemologi ini, lika-liku ini, masukilah dengan lika-liku yang utuh juga, empirik, rasional dan irrasional. Nah, situlah kemudian kita bisa menjadi Muslim yang sesungguhnya. Jadi Islam yang kafah itu, Muslim yang kafah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan barusan itu bisa menjadi alat, bisa menjadi modal, bisa menjadi bahan, bisa menjadi semacam tools di dalam menghadapi situasi dan kehidupan kita. Intinya bahwa betul kata Allah bahwa ilmu yang disampaikan oleh Allah itu sangat-sangat luas, tetapi kita hanya bisa mencerapnya sedikit saja. Itu pun kalau kita bisa menggunakan ketiga cara pencarian ini. Kalau tidak, maka semakin kecillah ilmu kita itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.